Assalamualaikum, hai selamat pagi anak-anak Misika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mis harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan Miss Deka di pelajaran PPKN ya. Nah, pada pelajaran PPKN ini Miss masih mengajarkan bab 3 ya, tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat. Oke, Miss pandu ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini Miss Deka masih mengajarkan kalian tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Itu bagian D, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan kaitannya dengan keberagaman sosial budaya di Indonesia. Dimana kita ada di KD 3.3, yaitu menelaah keberagaman sosial budaya di masyarakat ya. Nah, tujuannya juga hari ini ya, itu masih ini ya ya, menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sosial budaya di Indonesia. Nah, silakan buka bukumu halaman 86. Di halaman 86 ini kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika dan kaitannya dengan keberagaman sosial budaya di Indonesia, di mana kita akan belajar makna Bhinneka Tunggal Ika sendiri dan juga Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sosial budaya di Indonesia ya. Nah, di halaman 86 sudah dibuka Nak. Nah, di sana seperti kita tahu bahwa semboyan bangsa Indonesia yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, terdapat pada mana? Pada lambang negara Indonesia, yaitu pada burung Garuda ya. Semboyan ini pertama kali diusulkan untuk menjadi semboyan negara Indonesia oleh Muhammad Yamin kepada Soekarno ya, pernah kita bahas juga ya Nak ya. Nah, makna dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri itu apa? Mari kita pelajarin di bagian sub 1, makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, masyarakat di Indonesia ini terdiri atas beragam agama, suku, dan budaya. Kita tahu setiap kita juga pasti berbeda-beda ya, agamanya, sukunya, dan budayanya juga itu berbeda-beda. Nah, keberagaman tersebut tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk tetap hidup rukun ya. Kita masih rukun walaupun tetangga kita beda agamanya atau beda sukunya sama kita ya. Oke, kemudian setiap warga juga saling menghormati dan juga saling menghargai satu sama lain ya Nak ya. Masyarakat Indonesia itu juga berpegang teguh pada semangat persatuan dan juga kesatuan ya yang ada di Indonesia ini Nak ya. Nah, semangat persatuan dan kesatuan ini tercermin pada semboyan kita yang kita tahu ya, semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia Nak. Artinya apa? Artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, bagi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika juga bermakna meskipun kita memiliki keberagaman ya, sosial, budaya, tetapi bangsa Indonesia ini tetap merupakan satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia ya. Jadi itu tadi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Seperti kita tahu, Bhinneka Tunggal Ika ini semboyan kita, ini kita maknanya juga tahu ya Nak ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita tuh masyarakatnya banyak Nak, tapi tetap satu gitu ya, itu kita tahu banget gitu ya Nak ya. Oke. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini juga menjadi semangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Nah, semangat untuk bersatu ini sudah tercermin Nak sejak zaman dahulu ya, sejak zaman dahulu kala. Ketika para pejuang dari seluruh penjuru Indonesia ini bersatu ya Nak ya, meraih kemerdekaan. Jadi seperti kita tahu ya, kita pernah belajar juga bahwa kemerdekaan yang kita capai hari ini sampai detik ini tak lepas dari perjuangan para pejuang-pejuang zaman dulu ya. Dulu pernah ya setiap daerah tuh kayak nyerang sendiri-sendiri dan akhirnya dikalahin terus gitu ya. Dan sampai akhirnya para pejuang-pejuang ini dari semua daerah itu bersatu melawan penjajah dan akhirnya bisalah mendapatkan kemerdekaan itu. Nah, seperti itu ya Nak ya. Nah, jadi itu sudah tercermin gitu, Bhinneka Tunggal Ikanya kita tuh dari zaman dulu udah tercermin gitu ya, untuk meraih kemerdekaan ya bersatu dari seluruh
daerah ya di Indonesia gitu ya untuk mencapai kemerdekaan. Nah, perbedaan agama dan suku juga yang mereka miliki juga tidak menjadi penghalang ya, walaupun mereka beda daerah, beda suku, beda agama ya, atau beda yang lain-lain lah gitu ya. Itu nggak jadi penghalang ya untuk bersatu dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Semuanya itu bersatu karena memiliki tujuan yang sama, yaitu apa? Menginginkan negara yang merdeka ya, nggak mau lagi dijajah sama negara lain. Jadi mereka itu punya tujuan yang sama sehingga bersatu dan meraih kemerdekaan. Setelah kemerdekaan dapat diraih, sebagai generasi penerus bangsa seperti kita sekarang ini kita harus dapat memaknai semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Dengan begitu persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga. Apabila persatuan dan kesatuan terjaga, maka bangsa Indonesia dapat terhindar dari perpecahan. Nah, seperti kalian ini ya generasi penerus bangsa nantinya kalian harus bersatu ya ya. Janganlah memecah belahkan suku atau agama gitu ya, menjadi provokator gitu ya. Itu nggak boleh ya. Kita harus tetap bersatu ya, harus menghargai orang lain walaupun berbeda sama kita ya. Oke, contoh di sini ya ada contoh Bung Tomo mengajak seluruh rakyat untuk menyatukan kekuatan melawan penjajah. Nah, cita-cita meraih kemerdekaan ini menjadi pemersatu mereka dalam keberagaman. Itu tadi contohnya ya. Oke, paham Kalau sudah paham, kita ke bagian 2, Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sosial budaya di Indonesia. Oke, kamu sudah juga memahami bahwa Indonesia ini memiliki keberagaman sosial budaya ya ya. Setiap wilayah ini memiliki suku dan budaya yang berbeda-beda pula ya. Jangan setiap wilayah ya, sama tetangga aja kita beda ya sukunya dan budayanya ya. Meskipun memiliki perbedaan, kita tuh tetap merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini juga menjadi semangat bangsa Indonesia untuk bersatu dalam keberagaman. Oke. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini juga ada hubungannya sama yang namanya keberagaman ya. Yang namanya beragam itu ya macam-macam gitu, tapi yang menyatukan ya balik lagi ke semboyan kita tadi ya. Nah, keberagaman sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hendaknya disikapi dengan menerapkan sikap hidup rukun ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sikap hidup rukun, saling menghormati, menghargai itu termasuk contoh ya penerapan sikap sikap untuk menghargai keberagaman sosial budaya ya, atau menerapkan Bhinneka Tunggal Ika itu juga termasuk ya. Agar kerukunan dapat tercipta, setiap anggota masyarakat yang memiliki perbedaan ya harus saling menghormati dan menghargai. Sikap tersebut membuat persatuan dan kesatuan bangsa itu akan tetap terjaga ya. Jadi memang menghormati, menghargai, hidup rukun itu merupakan ya perwujudan nanti jadi persatuan dan kesatuan ya. Jadi nggak akan ada perpecahan kalau kita tuh saling menghormati dan menghargai. Kenapa banyak perpecahan? Ya karena kita nggak menghargai, nggak menghormati orang lain dan nggak hidup rukun sama orang lain, maka terjadi kelahi ya seperti itu ya, perkelahian, perpecahan antar tetangga itu juga bisa kelahi gitu ya. Apalagi sama beda suku itu nggak boleh banget ya. Nah, persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari juga nih. Gimana caranya? Ya dengan cara melakukan kegiatan untuk tujuan bersama. Saat diminta untuk mengikuti misalnya lomba mewakili sekolah, kamu ditunjuk nih. Misalnya Jason, kamu ikut lomba pidato ya, perwakilan dari Tunas Bangsa seperti itu misalnya. Ya sebaiknya kamu ikutin dengan ikhlas, senang hati ya, dan juga sungguh-sungguh gitu ya. Jangan males-malesan gitu ya, atau jangan nggak suka nih gitu ya, coba dulu gitu belajar, nanti kan ketemu bakatnya, minatnya, atau ternyata kita punya bakat di situ gitu loh. Nah, perbedaan suku dan juga agama misalnya nih dalam tim lomba itu juga nggak boleh jadi masalah kalau misalnya kita diutus untuk lomba. Hal yang terpenting adalah meraih kemenangan demi mengharumkan nama sekolah. Begitu pula saat saudara kita misalnya, contoh lagi ya, mengalami musibah nih, nah kita harus membantu dia walaupun beda agama sama kita, beda sukunya sama kita ya, atau beda apapun lah, banyak perbedaan gitu ya. Ya kita harus tetap bantu gitu ya. Dengan begitu kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di tengah keberagaman sosial budaya yang ada di sekitar kita. Seperti itu ya nak ya.
Nah, itu tadi nak penjelasan Miss Deka tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sosial budaya yang ada di sekitar kita ya sehari-hari. Nah, itu banyak banget ya contohnya, dan kita juga kayaknya udah terapin ya, kita termasuk orang-orang yang menerapkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika di dalam hati kita ya, menerapkan keberagaman yang keberagaman di sekitar kita gitu ya, kita hadapin dengan tenang gitu ya, dengan ya mewujudkan gimana biar bersatu ya, persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga walaupun dalam keberagaman seperti itu ya nak ya. Oke, sekian penjelasan dari Miss Deka nak tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam kaitannya dengan keberagaman sosial dan budaya di Indonesia ya. Jadi semoga apa yang Miss jelaskan hari ini menambah pengetahuan ya, menambah wawasan buat kalian semua, biar mulai sekarang yang belum menerapkan Bhinneka Tunggal Ika ya diterapkan ya. Oke, terima kasih sudah menonton video Miss Deka. Sampai jumpa, bye bye.